Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Yang dikhawatirkan Rasulullah sudah terjadi. Ada segelintir di antara umatnya yang berperilaku seperti kaumnya Nabi Lut wal'iyadzubillah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah mereka melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut wal'iyadzubillah. Terus kita bisa apa? Yaqulullah azza wa jalla dalam Al-Qur'an surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi yang paling minim bisa kita lakukan adalah jaga diri kita, bentengi dengan ilmu, jauhi daripada perbuatan yang menyimpang seperti itu. Lalu kemudian jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita, jaga orang-orang terdekat kita. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan menyimpang seperti perbuatannya kaum Nabi Lut. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga Allah jaga teman-teman semua. Sebetulnya barang siapa yang bijaksana adalah yang tidak mengadili masa lalu dengan keadaan di masa kini. Saya resah kalau saya resah gitu. Kenapa? Saya resah, takut resah gitu. Keinginan saya adalah tidak memiliki keinginan gitu. Saya salah jawab waktu ujian, sama guru malah disalahin, harusnya dibenerin. Ya. Kok dibenerin? Ya, sekolah tugasnya membuat kita jadi benar gitu. Ya. Masalah adalah apa yang kau anggap masalah. Jika tidak maka bukan. Saya nggak nyari uang karena saya nggak pernah merasa kehilangan uang. Selot menjanjikan kemenangan. Selot menjanjikan kesenangan. Bohong kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Selot Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana air memadamkan api. Air memadamkan api. Jadi sudah bisa menyembuhkan penyakit, bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup. Plus lagi, sedekah itu ternyata bisa membersihkan dosa-dosa. Itu luar biasa. Hanya dengan bersedekah, penyakit kita sembuh, permasalahan kita selesai. Hanya dengan bersedekah, dosa-dosa kita akan dimaafkan. Apa maknanya teman-teman dosa-dosa dimaafkan? Artinya kalau dosa Anda dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti semua fasilitas yang Allah janjikan untuk orang yang tidak berdosa Anda dapatkan. Dari kesehatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia, juga di akhirat, masuk ke dalam surga. Itu luar biasa. Jangan ngurusi dosa orang lain. Anda tidak mengerti apa yang terjadi di malam hari orang tersebut. Bisa saja dia berderai air mata di tengah malamnya. Memang terlihat dosa di hadapan manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana hatinya. Mungkin di hatinya menjerit, hatinya menangis, selalu memohon ampun kepada Allah. Dan kita tidak tahu itu, maka jangan ngurusi dosanya orang lain. Kita ngurusi dosaku, aku ini loh, aku yang banyak salah. Sesaat dosa dengan mata kita, amanat mata kita. Sesaat dosa dengan telinga kita. Sesaat dosa dengan lesan kita. Sesaat dosa dengan hati kita. Sesaat dosa dengan anggota tubuh kita. Tidak usah nengok orang lain. Dan semua dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau belum diampuni oleh Allah, maka dosa itu akan tampak nanti di alam barzah. Akan merepotkan kita di alam barzah. Kemudian kita dibangkitkan dengan dosa tersebut.
kita pun akan kesusahan di padang mahsyar. Kita akan merasakan ketakutan di padang mahsyar. Hingga di saat menyeberang jembatan Sirat itu sendiri, jembatan Sirat dengan dosa terbebani sehingga akan terjebur ke neraka jahanam. Kata Imam Syafi'i, paling tidak 5 hal yang menjadi alasan kenapa kita harus pergi kemana-mana. Istilah kita merantau lah ya. Nah, yang pertama itu adalah untuk menghilangkan kesusahan kita, baik untuk jangka waktu yang lama atau sebentar. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, dengan kamu bepergian, maka kamu akan mendapatkan penghidupan. Kemudian yang ketiga, kamu akan mendapatkan ilmu. Nah itu tadi ya. Iya, karena ketemu banyak orang, betul, bercerita tentang banyak pengalaman orang, budaya baru lagi, budaya baru, iya, semuanya iya. akhirnya kita dapat ilmu baru. Yang keempat, dapat tata krama. Sopan santun tuh setiap daerah punya cirinya tersendiri. Kemudian yang terakhir, bepergian itu akan menambah teman. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa 100 tadi, Allah akan bikin luas tuh buminya Allah, dan Allah akan bikin banyak rezeki di tempat-tempat yang kita datengin. Ada seorang anak muda yang bertanya pada seorang ibu yang sudah tua, "Bu, apa sih rahasianya? Kok ibu sama bapak bisa awet sampai sekarang? Apakah bapak nggak punya kekurangan?" Ibu itu lalu menjawab, "Oh banyak sekali, bagaikan bintang di langit, gak bisa saya hitung." Lalu anak muda itu bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah bapak punya banyak kebaikan?" Ibu itu menjawab, "Sedikit sekali, bagaikan matahari di langit." Anak muda itu heran, lalu dia bertanya lagi, "Kalau begitu, apa yang buat ibu bisa awet sama bapak?" Ibu itu menjawab, "Karena begitu matahari terbit, semua bintang jadi nggak terlihat. Inilah rahasia keharmonisan rumah tangga yang sesungguhnya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih sayang menutupi segala kekurangan."